Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hujrah Ustadz. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi nikmat iman dan Islam, agar selalu belajar tentang agama Islam. Gerbang cerdas umat Islam mengenal lebih jelas bahaya riba. Riba merupakan penyakit ekonomi akut masyarakat yang telah dikenal lama dalam sejarah peradaban manusia. Ulama menjelaskan definisi syar'i riba, yaitu menambah beban kepada pihak berutang, dikenal dengan riba hutang piutang atau riba dain, atau menambahkan takaran saat melakukan tukar-menukar 6 komoditi ribawi: emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam dengan jenis yang sama, atau tukar-menukar emas dengan perak atau makanan dengan cara yang tidak tunai, dikenakan dengan riba jual beli atau riba ba'i. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2014 halaman 333. Riba merupakan perkara yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Islam memasukkan riba ke dalam kategori dosa besar, dan para pelaku riba terancam dengan hukuman yang sangat berat sebagai indikasi tegas larangan Islam terhadap riba. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279 ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memerangi orang-orang yang mengembangkan dan tidak mau meninggalkan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Selain terancam akan diperangi, Allah juga menyatakan bahwa pelaku riba terancam akan kekal selama-lamanya di dalam neraka dan tidak tentram jiwanya. Di dalam Al-Quran berbunyi, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu ia terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan utusannya, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih menjelaskan bahwa riba merupakan satu dari 7 dosa besar. Nabi alaihi salam bersabda, "Jauhilah oleh karena 7 perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa sajakah 7 perkara tersebut?" Beliau menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan syariat, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, dan menuduh zina wanita beriman dengan yang menjaga kehormatannya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis di atas menjelaskan bahwa bagaimana riba merupakan satu dari 7 dosa besar. Dari kandungan hadis di atas juga dapat diketahui bahwa dosa memakan riba berada satu tingkatan dengan syirik, sihir, membunuh, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari pertempuran, dan menuduh wanita beriman dengan zina. Dalam riwayat sahih lain juga dijelaskan bahwa 1 dirham yang didapatkan oleh seorang laki-laki dari hasil riba
lebih besar dosanya daripada berzina sebanyak 36 kali. Bahkan terdapat pula hadis yang menjelaskan bahwa dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Bahaya riba yang sangat besar ternyata tidak hanya mengancam kehidupan akhirat seseorang muslim. Bahaya riba secara nyata juga dapat berdampak buruk bagi kehidupan baik di tingkat pribadi maupun tingkat masyarakat. Bagi seseorang pribadi, riba merupakan cerminan buruk akhlak karena pelaku riba identik dengan sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahan dunia, dan sifat-sifat hina lainnya. Selain itu, riba dapat melunturkan sifat belas kasih, rasa simpati yang dimiliki seseorang. Buruknya akhlak seseorang tentu memiliki dampak buruk terutama berkaitan dengan hubungannya dengan orang lain. Selain itu, menurut Dr. Aziz Ismail, dosen salah satu fakultas kedokteran di Mesir, riba dapat berdampak buruk terhadap kesehatan seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, bahkan stroke. Pendarahan di otak dan mati mendadak. Kondisi ini umumnya terjadi pada saat kondisi ekonomi yang sedang memburuk sehingga membebani kesehatan. Pelaku riba yang umumnya bersifat kikir dan tamak terhadap hartanya. Selain memiliki bahaya terhadap pribadi atau individual, riba juga dapat memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Pertama, riba dapat merusak sumber daya manusia, sebab menurut Ar-Razi, menciptakan manusia yang malas bekerja dan takut mengambil resiko untuk mengembangkan hartanya. Padahal, sumber daya manusia merupakan penggerak utama roda ekonomi suatu masyarakat. Yang kedua, riba menjadi salah satu penyebab inflasi dorongan biaya. Hal ini disebabkan seseorang produsen yang meminjamkan uang untuk mengembangkan usahanya harus membayar sejumlah biaya bunga riba untuk menutupi biaya tersebut. Produsen akan menaikkan harga sehingga dalam skala sosial secara makro berkontribusi dalam meningkatkan inflasi. Ketiga, riba dapat menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hal ini disebabkan pihak yang memiliki kelebihan dana akan meminjamkan dana yang dimilikinya untuk memperoleh pendapatan dan sudah dipastikan akan mendapatkan keuntungan dari dana-dana yang dipinjamkan tersebut. Sedangkan sisi lain, pihak peminjam akan tetap menghadapi resiko untung rugi dari dana yang dipinjamkan untuk melakukan usaha. Selain itu, peminjam juga harus mengeluarkan biaya ekstra yaitu bunga atau riba dari pinjaman yang dimana hal tersebut tentu mengurangi kesejahteraannya. Yang keempat, pelaku riba dapat menciptakan beragam penindasan, permusuhan, dan perpecahan di tengah masyarakat. Terima kasih. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal riba. Semoga menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan taat kepada Sang Khalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.